Ahlan wa sahlan, selamat datang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, sebelum yang kedua, apalagi yang ketiga, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Zat yang Maha Syakur, yaitu Allah wa Rabbun Ghafur, yang mana Dialah yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua, yaitu berupa nikmat kesehatan jasmani dan nikmat kesehatan rohani. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Pintar, karena Dia telah menciptakan seorang perempuan yang terlihat begitu romantis. Alis matanya terlihat seperti semut yang berbaris-baris. Senyuman yang manis membuat iman semakin tipis, membuat hati risih, karena pada akhirnya dompet kita telah terkuras habis. Semoga saja kita tidak termasuk pada orang-orang yang tergoda oleh para gadis. Tidak lupa juga kita salawat serta salam tercurahkan kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad SAW, sang proklamator yang tidak pernah naik motor, seorang bangsawan yang tidak pernah makan bakwan, dan seorang proklamasi yang tidak pernah makan dasi. Dialah yang telah mengantarkan kita dari zaman yang gelap gelita menuju zaman yang benderang. Dialah yang telah mengantarkan kita dari zaman dari kakek-kakek naik onta sampai dia naik Toyota. Dari zaman ketika anak-anak mintanya susu sampai anak-anak mintanya mixu. Semoga selalu tercerahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmunya pula. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia menguasai keduanya. Dapat diambil kesimpulan dari perkataan imam tersebut, bahwa jika teman-teman menginginkan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan, maka hendaklah teman-teman mengetahui apa yang ingin dilakukan di bulan Ramadan ini, perubahan apa yang ingin diubah, masalah apa yang diselesaikan, dan perbaikan apa yang ingin dilakukan. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk berkata sepatah dua kata tentang sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri sendiri di bulan yang suci ini, agar pada bulan Ramadan kali ini terdapat sebuah perubahan nyata yang telah teman-teman buat ke arah yang lebih baik lagi. Tapi sebelum itu, teman-teman harus terlebih dahulu mengetahui apa sih pengembangan diri itu atau perbaikan diri itu. Perbaikan diri itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh seorang untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas diri sendiri, baik di bidang pribadi maupun di bidang profesional, untuk tujuan meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan agar hidup menjadi lebih baik dan mendapatkan suksesan di akhirnya. Namun, ibarat sebuah bangunan, sebelum sang insinyur membangun ataupun menambahkan berbagai tambahan ataupun hiasan ke dalam bangunan tersebut, hendaklah ia membangun fondasi yang kuat dan kokoh untuk bangunan tersebut, agar bangunan tersebut dapat menopang berbagai perbaikan dan tambahan ataupun perkembangan yang terjadi di dalamnya. Ya, pertama-tama kita harus memperbaiki pola pikir kita. Kenapa demikian? Karena banyak alasan untuk kita memperbaiki pola pikir kita dan membiarkannya tumbuh tanpa membatasinya. Yang pertama, karena yaitu dengan membiarkan pola pikir kita tetap tumbuh dan memperbaikinya ke arah yang lebih baik, kita akan lebih mudah mencapai cita-cita kita. Dan juga hidup kita akan terasa lebih bermanfaat ke depannya. Dan akan lebih berdampak ketika kita terjun ke masyarakat luas nanti. Adapun cara-cara untuk perbaiki pola pikir kita tersebut adalah apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu dengan langkah yang pertama adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mensyukuri apa yang telah kita miliki, apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita telah satu tahap dalam mengembangkan pola pikir yang lebih baik lagi. Contohnya saja, kalau tadi sahur kita makannya hanya dengan sayur dan tempe, dan berbuka hanya dengan kurma dan air putih, maka bersyukur. Tetaplah bersyukur.
Karena kalau kita melihat saudara-saudara kita yang di Palestina sekarang, yang walaupun untuk memakan sesuap nasi pun susah, kita akan lebih mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan barangkali dengan mensyukuri nikmat yang telah diberikannya, Allah akan menambahkan lebih banyak nikmat kepada kita semua. Ini sejalan dengan apa yang Allah firmankan di dalam Quran surah Ibrahim, yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur kepadaku, maka niscaya aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Tapi jika engkau kufur nikmat kepadaku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kemudian dilanjut dengan langkah yang kedua, yaitu dengan membiasakan diri kita untuk lebih banyak tersenyum. Kenapa tersenyum? Ada apa dengan tersenyum itu? Karena pada hakikatnya, orang yang tersenyum saat menjalani tugas yang sulit dan penuh tekanan cenderung merasa lebih bahagia saat menjalaninya. Tentu hal ini berbanding terbalik dengan orang-orang yang tanpa ekspresi ataupun bahkan cemberut dalam menyikapi. Karena dalam senyuman tersebut dapat menangkis berbagai pikiran negatif dan mengarahkan pikiran kita ke arah yang lebih positif lagi. Tips berpikir positif ini telah terbukti ampuh untuk mengusir pikiran negatif sebelum pikiran negatif tersebut bertambah besar. Pada contohnya, ada seseorang yang memikirkan, pusing kujuh keliling memikirkan apa yang harus diberikan makan keluarganya untuk sahur dan berbuka besok hari. Apakah mampu ia untuk membelikan baju baru untuk anaknya? Hadiah apa yang dapat diberikan untuk istri tercintanya? Kado apa yang dapat diberikan olehnya untuk orang tua tercintanya? Tapi dengan dia tersenyum, maka dia akan teringat bahwa dia tidak tersendirian di dunia ini. Dia tidak sendiri. Dia masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Kaya lagi Maha Pemurah. Dialah yang telah memberikan banyak jalan keluar kepada hamba-hambanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan senyuman pula, dia akan membuat orang di sekitarnya menjadi lebih bahagia. Karena mengapa? Orang-orang di sekitarnya akan melihat dia sebagai seseorang yang murah senyum. Dan orang yang murah senyum biasanya akan dipandang sebagai seseorang yang ramah. Karena apa? Sedikit-sedikit tersenyum. Menghadapi apa dia tersenyum. Bertemu siapa dia tersenyum. Bahkan ketika dia menghadapi konflik ataupun masalah yang pelik ataupun seseorang yang dibenci olehnya, dia tetap tersenyum. Maka orang-orang akan berpikiran, wah, orang ini enak untuk diajak bicara. Yang pada akhirnya banyak orang yang ingin berteman dan dia akan disukai oleh banyak orang nantinya. Dengan senyuman pula, dia akan memotivasi orang-orang di sekitarnya, entah itu keluarganya, saudara-saudaranya, sahabatnya, atau bahkan orang-orang yang tidak dikenalnya, untuk lebih meningkatkan dirinya ke arah yang lebih baik. Semua ini sejalan dengan hadis Nabi yang berbunyi, senyuman manis di hadapan saudaramu adalah sedekah. Dilanjut dengan yang berikutnya, langkah yang ketiga, yaitu dengan membiarkan diri kita berpikiran terbuka. Tadi senyuman, sekarang berpikiran terbuka. Ada apa sih dengan berpikir terbuka ini? Karena mereka yang berpikir terbuka cenderung memiliki lebih sedikit pikiran negatif. Karena apa? Mereka mempunyai keyakinan, sebuah keyakinan bahwa ada hal positif di setiap kejadian yang ada. Orang yang berpikir terbuka ketika dihadapi sebuah masalah yang pelik cenderung tidak akan terpuruk seperti orang terbiasanya. Karena apa? Dia akan melihat masalah tersebut dari sudut pandang yang berbeda dan melihatnya dari sudut pandang yang lebih positif lagi. Tips berpikir positif yang ini bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kamu sedang dihadapi dengan keadaan yang tidak baik-baik saja, usahakanlah untuk berpikiran positif, melihat masalah itu dari sudut pandang yang berbeda dan lebih memfokuskannya pada sudut pandang lebih positif lagi. Dan dengan berpikiran terbuka tersebut, orang yang berpikiran terbuka akan dapat melihat hikmah dari apa dan mengapa Allah memberikan masalah tersebut kepada dia. Dengan 3 hal tersebut, semoga saja teman-teman dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan termasuk pada orang-orang yang beruntung. Dan menjadi pribadi yang lebih baik, orang yang lebih cintai, serta hamba yang lebih dikasihani oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Seperti kata pepatah, tidak ada gading yang tak retak
Begitu pula dengan apa yang telah saya katakan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan khilaf. Wabillahil taufiq wal hidayah wa ridha'i wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kata pepatah, tidak ada gading yang terletak, begitu pula dengan apa-apa yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.